Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kami bahagia, keluarga besar. Alhamdulillah karena hari ini adalah wisuda dari perkuliahan yang sudah saya jalani sekian tahun ini, dan saya bahagia karena dihadiri oleh suami, oleh anak, oleh ibu, dan juga oleh Icis dan juga Moana. Dan biasanya kalau wisuda begini memang saya selalu happy dan pengen anak-anak ada, karena supaya anak-anak lihat acaranya dan kemudian mereka termotivasi untuk juga bisa belajar dan bersemangat untuk bisa berkuliah insya Allah. Tapi yang menarik pada hari ini teman-teman sekalian, karena nggak cuma saya yang di wisuda, tapi ada Ustadz Syam juga, ada Ustadz Suki juga, dan juga teman-teman lainnya. Dan yang menarik di wisuda kali ini adalah saya ada pesantren tahfiz teman-teman sekalian, dan banyak sekali rektor-rektor dari berbagai macam kampus yang memberikan beasiswa untuk anak-anak tahfiz. Dan rektor-rektor itu pula, kepala-kepala kampus itu pula wisuda bersama-sama pada hari ini. Jadi bahagia bertemu dengan berbagai macam teman-teman. Dan juga tadi ibu, saya nggak tahu kenapa tadi ibu nangis. Iya, terharu. Kenapa bu? Waktu Oki promosi dokter ibu nggak nangis. Sekarang ibu nangis. Terharu, bahagia, senang banget lah semuanya. Contoh-contoh semua nanti ya, motivasi biar anak-anak juga nanti. Amin ya Allah. Nanti Mona juga mau wisuda Iya, kayak insyaallah. Uma Oki. Amin. Ya nanya sayang S3 nah. Amin. Moana, nanti pakai ini ya, pakai toga ya. Nanti pakai ya nak. Kita pakai toga ya Moana. Iya tenang. Jadi Ketawa ya. jadi yang buat saya terenyuh juga karena ibu tadi memberikan saya menyalami ibu, dan kemudian ibu juga menangis. Ibu apa sih doanya bu? Doanya apa selama ini? Doa lah semoga anak-anak semuanya hasil baik, sampai berguna bagi agama, Amin, ya bangsa, Allah. masyarakat semua lah. Amin, amin, amin. Dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Ada yang menarik cerita di balik layar ini teman-teman sekalian. Ibu saya itu dari saya kecil sampai sekarang nasihatnya adalah, oke jangan belajar terus. Jadi ibu tuh ya kan bu, ibu Ya. tuh nyuruh saya untuk berhenti belajar dari kecil. Jadi Karena udah terlalu banyak belajar, jadi maksudnya biar istirahat dulu lah sebentar, jangan belajar terus. Balik kalau sama aku disuruh belajar terus. Kembali, kalau ini adik Disuruh belajar. Adik jangan istirahat terus belajar. Belajar. Jadi kalau ibu saya ngomelin saya dari saya kecil teman-teman sekalian, oke berhenti belajarnya, jangan belajar terus. Sampai saya sebesar ini, kalau ibu saya ke rumah selalu ibu bilang, oke jangan zoom terus, jangan belajar terus. Udah capek aku juga ya. Sampai 4 jam sekali duduk itu ya. Ya, jadi ibu saya menyuruh saya untuk berhenti belajar. Bagaimana dengan Baba pada hari ini? Ini yang kesekian kalinya. Gimana Baba Mas Rio? Ya wisuda. Udah. Nah, ini nih. Jadi yang pertama waktu S2 sih. Ya, PS2. Yang kedua itu waktu online Ya, online S3 karena Covid kemarin. di kampus satu lagi Di UIN. teman. Jadi sebenarnya ada cerita teman-teman sekalian. Suami saya ini menyuruh seluruh anak-anak saya itu bolos sekolah pada hari ini deh. Kan ini kan hari biasa, jadi anak-anak kan sebenarnya sekolah, tapi kata Bang Rio, anak-anak bolos aja kuliah sekolahnya supaya bisa menghadiri wisuda. Tapi sayanya bilang kasihan anak-anak udah mau ujian, jadi anak pertama kedua nggak ikut datang, tapi yang ketiga keempat ini datang. Kenapa Bapak pengen anak-anak datang ke wisuda? Ya supaya lihat rumahnya sudah. Jadi yang pertama kan pernah bikin yang pertama kedua pernah sudah datang S2. Sekarang yang ketiga keempat pakai S3. Jadi rencananya setelah ini insya Allah teman-teman doakan, saya mungkin kepikiran untuk ngajar di kampus, dan setelah itu tetap terus belajar lah di tempat-tempat lain. Icis gimana hari ini, kenapa sampai datang sama Moana? Karena supaya termotivasi. Karena kan kemarin S1 aku lulusnya kan 7 tahun. Iya benar. Dong kalau ini maskernya. Terus habis itu suami kan juga sekarang S2 udah mau wisuda juga. Ini kita datang ya, Insya Allah. wisudanya. Jadi emang penuh semangat. Nanti Insya Allah Moana nyusul. Kalau aku kan nggak tahu ya kapan S2-nya. Gitu. Biar termotivasi aja. Makasih ya udah. Sama-sama. Jadi begitulah hari ini teman-teman sekalian. Apakah ada pertanyaan? Selama menempuh S3 tersebut sempat ada kendala nggak? Betul. Dalam menjalani perkuliahan tentu
kan mungkin orang-orang hanya lihat oke, orang-orang kan hanya lihat ujung ya, hanya lihat hasil gitu. Terus terang saya ini kan mengambil S2 itu dari tahun 2016 teman-teman sekalian, dengan punya 4 anak. Tentu tidak mudah. Perkuliahan S3 yang pertama itu saya ambil di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya ambil pengkajian Islam jurusan dakwah, itu menempuh waktu 4 tahun. Kemudian S3 yang ini juga tidak sebentar, karena fokus di kampus yang satu, kemudian banyak pekerjaan, banyak dakwah, ada anak-anak, ada pesantren dan sebagainya, jadi memang agak molor, jadi 6 tahun selesainya. Tapi yang saya ingat dari almarhum papa, pesan almarhum ayah saya itu, menyelesaikan apa yang kita mulai. Jadi walaupun waktunya agak lebih lama, tapi ya nggak apa-apa, yang penting diselesaikan. Seperti itu. Selesai, alhamdulillah. Nah, kendala-kendalanya paling ya ini ya, nggak mudah ya, punya 4 orang anak, kemudian menyelesaikan perkuliahan itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi memang saya belajarnya itu paling mengasyikkan bagi saya kalau belajar itu di malam hari, ya Pak. Malam hari itu dari mulai jam 12, jam 1 malam, jam 12 malam, jam 1 malam itu sampai pagi itu biasanya waktu saya untuk belajar gitu. Karena semua anak tidur, waktu yang paling enak untuk belajar tuh malam hari. Biasanya kalau ibu-ibu kayaknya gitu deh, semua orang tidur kayaknya tuh waktu yang paling tepat untuk kita bisa belajar dengan fokus seperti itu. Atau kadang-kadang ketika pagi-pagi anak sekolah, rumah sepi, nah itu juga adalah waktu yang enak untuk belajar. Dan alhamdulillah suami juga memberikan support yang besar untuk saya belajar. Kadang-kadang anak-anak lagi kadang-kadang anak-anak lagi rame gitu kan, nah beliau biasanya ngajak anak-anak keluar untuk saya bisa fokus. Jadi saya pikir untuk kita bisa menyelesaikan perkuliahan kita nggak cuma karena kita sendiri sih teman-teman, tapi harus ada support system, harus ada orang sekeliling yang bantu kita, dari suami, ada ibu. Jadi anak-anak saya tuh titipin kadang sama ibu, kadang di rumah Ricis, kadang diajak jalan sama ayahnya, sama babanya, jadi saya bisa fokus. Support system tuh penting banget untuk kita bisa mengerjakan sesuatu. Satu ahad. Mengalami titik jenuh nggak sih Kak untuk belajar apa? Pasti, Selama belajar? pasti. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman lihat seperti ini bukan berarti semua perkuliahan itu mulus ya. Dari mulai S1, S2, S3 itu semuanya ada tantangannya masing-masing. Ketika perkuliahan S3 khususnya yang sekarang ini dibilang jenuh, iya, karena saya sempat bukan jenuh ya, mungkin karena saya butuh waktu untuk rehat dulu, merefresh pikiran dulu. Jadi memang beberapa saat tak tersentuh lah disertasi itu. Tapi kemudian beliau ngingetin, bahkan saya mengatakan bagaimana kalau saya tunda kuliahnya sampai tahun depan aja, karena disertasi saya belum sempurna. Saya bilang gitu, saya bilang sama suami kan, kayaknya tunda tahun depan aja deh, walaupun tahun depan itu batas akhir saya kalau nggak lulus sampai tahun depan saya di DO dan sekalian. Nah akhirnya suami memberikan semangat pada saya. Beberapa kali dalam perjalanan kuliah saya sempat mengatakan begitu sih, kayaknya ditunda dulu deh, kayaknya cuti dulu deh, kayaknya nggak usah diselesain deh. Tapi beliau selalu bilang enggak, harus sekarang, enggak, harus diselesaikan. Jadi sebenarnya pendidikan yang saya raih ini termasuk tidak hanya sekedar andil dari ibu yang banyak doa, pastinya dari suami. Karena kemarin sempat nggak menyelesaikan ya Pak ya. Maksudnya nggak menyelesaikan itu karena masih fokus di itu, tapi beliau menyuruh saya untuk mempercepat menyelesaikan. Termasuk saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru besar, termasuk Profesor Rudin Umar, Prof. Darwis Hude, dan pembimbing saya lainnya. Ya, ada Pak Zain juga, dan dokter-dokter yang lainnya juga, profesor yang lainnya juga, yang mereka memberikan semangat yang luar biasa kepada saya untuk saya bisa menyelesaikan kuliah. Ini ya S3 yang ini sama juga kan jurusannya? Jurusannya beda. Oh, yang ini? Jadi waktu itu milih. betul. Jadi untuk S3 saya mengambil jurusan yang berbeda teman-teman sekalian. S3 yang pertama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya ambil pengkajian Islam, konsentrasinya dakwah. Konsentrasinya dakwah karena memang saya berkecimpung dalam dunia dakwah setiap harinya. Kemudian di S3 yang sekarang di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, saya mengambil jurusan Al-Quran dan Tafsir, konsentrasinya kepada pendidikan berbasis Al-Quran. Jadi jurusannya ada pendidikan dan juga ada dakwah. Target Mbak Oki kan jadi dosen, Ya. Sudah memilih tempat akan mengajar berbagi ilmu. Sebenarnya sejak beberapa tahun lalu ditawarin untuk jadi dosen di beberapa tempat memang. Cuman kan kita kan memilah-milih mana yang kita rasa satu hati gitu ya. Ya mungkin saya rasa mungkin di tahun ini saya sudah mulai harus untuk menjadi dosen, karena saya pikir kalau kita jadi dosen di satu kampus, kita akan terus belajar kan. Kita akan terus bertemu dengan mahasiswa, terus banyak membaca, melakukan penelitian. Jadi saya pikir
hanya sekedar berdakwah, safari dakwah keliling Indonesia ataupun negeri tetangga, tapi juga penting untuk kita berada di sebuah kampus. Sudah ada nama kampusnya? Bu, gimana, kenapa? Sudah ada PTN yang Saya ditawari untuk di kampus ini, teman-teman sekalian ya, salah satunya. Dan mungkin teman-teman doakan saja semoga saya bisa mengajar. Yang paling penting adalah kalau kita mengajar kan kita nggak lupa dengan ilmu dan bertambah ilmu. Ibu gimana, Ibu support kami nggak jadi dosen. atau jadi profesor? Profesor Gimana tuh? Nah, Mbak Oki emang planning profesor Mbak Oki. Gimana? Suami, ini bapak yang cerita deh, suami tuh nyuruh saya tuh untuk lanjut terus untuk jadi profesor, teman-teman sekalian. Walaupun saya bilang saya nggak pernah bercita-cita udah S3, apalagi jadi profesor tuh nggak pernah bercita-cita, saya cuma hobinya belajar aja gitu. Tapi entahlah beliau itu nyuruh saya ayo ngajar di kampus dan kemudian sekaligus aja terus meneliti, terus mengajar, terus melakukan pengabdian masyarakat dan jadi profesor. Wallahu a'lam, beliau mendukung dan tentunya para guru-guru kami mendukung, tapi kita lihat, kita doain ya. Saya belum kepikiran ke situ sih. Gimana, Bu? lanjut aja. Ibu maunya gimana? Tergantung ridho dari Tadi jadi Ya, profesor ya. kenapa lanjut? Karena kan oke ada pesantren ya. Kalau pesantren nanti ada fasilitas kampus kan butuh juga harus lanjut lah. Tapi nggak harus mungkin masuk. mungkin cita-cita ke depan, karena sekarang kan lagi sibuk ngurusin pesantren ya, teman sekalian pesantren Tahfiz Paskan Hufaz, kita fokus memberikan beasiswa full untuk anak-anak di seluruh Indonesia untuk mereka menghafalkan Quran, mereka melanjutkan perkuliahan mereka. Teman-teman doain, saya pengen banget suatu hari nanti kita punya kampus yang mana kampus itu bisa full beasiswa juga untuk anak-anak penghafal Quran. Teman doain ya, semoga cita-cita itu berjalan dengan lancar dan Allah berikan pertolongan untuk bisa tetap terus belajar, insya Allah. Tapi progresnya itu membangun pesantren Al-Quran saat ini seperti apa sih? Sekarang ini memang kami fokus dengan pesantren tahfidz yang dimiliki dan itu adalah milik umat sebetulnya ya, karena ini kontribusi sedekah yang luar biasa dari umat. Kita memilih anak-anak terbaik di Indonesia ini yang mereka dididik untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran, setelah itu mereka melanjutkan perkuliahan dengan full beasiswa. Jadi untuk teman-teman gak usah takut, di zaman sekarang banyak sekali beasiswa, jadi nggak ada alasan nggak bisa belajar karena nggak ada uang. Karena ketika engkau berprestasi, apalagi ketika teman-teman menghafal Quran, hari ini kan di wisuda banyak banget menghafal Quran, dan itu banyak juga yang dapat beasiswa. Zaman sekarang ini, masya Allah, kalau kita dekat